Tuhan tidak pernah terlambat part 2. Saya percaya saudaraku, Alkitab sudah menjanjikan kepada kita bahwa anak-anak Tuhan tidak terlepas dari masalah, anak-anak Tuhan tidak terlepas dari pergumulan, anak-anak Tuhan tidak terlepas dari persoalan. Tetapi yang Tuhan janjikan kepada kita bahwa Dia menyertai kita, Dia bersama dengan kita, Dia memberi kekuatan kepada kita, dan kita melewati masalah, persoalan, pergumulan kita. Katakan amin saudara. Haleluya, haleluya. Saya percaya saudaraku, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita. Saya mau sampaikan satu kebenaran firman dari kitab 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang pertama. Ini yang dikatakan oleh Hana kepada Tuhan dan kepada kita lewat firman Tuhan hari ini. Dikatakan seperti ini saudara. 1 Samuel 2 ayat 1. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku. Sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Hana bersukacita Bapak Ibu Saudara oleh karena pertolongan Tuhan tidak terlambat menolong dia. Oleh karena pertolongan Tuhan tidak terlambat menolong Hana, melawat dia, bahkan memulihkan, memberkati kehidupannya. Saya juga percaya saudara yang kasih oleh Tuhan, Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini, bahwa kita juga akan bersukacita oleh karena Tuhan menolong Bapak Ibu dan saya. Katakan amin saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya saudaraku bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Tuhan sungguh mencintai Bapak Ibu dan saya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa rupanya pergumulan daripada Hana sehingga dia berkata, sebab aku bersukacita karena pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pergumulan Hana saudaraku dikatakan di dalam ayat yang kelima, saudara, sampai ayat yang keenam. Meskipun ia mengasihi Hana, maksudnya Elkana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Masalah yang dihadapi oleh Hana, saudara yang terkasih, yang pertama adalah bahwa dia mandul. Dia tidak punya anak. Dia tidak punya anak. Mungkin masalah Bapak Ibu dengan Hana berbeda. Mungkin saudara yang dikasih oleh Tuhan tidak mandul. Mungkin saudara punya anak. Mungkin saudara memiliki keturunan. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada masalah-masalah yang lain. Ada persoalan yang lain. Ada pergumulan yang lain yang saudara hadapi. Tetapi rahasianya, ini yang kita lihat daripada Hana. Sehingga pertolongan Tuhan tidak terlambat bagi dia. Dan dia berkata, hatiku bersukacita oleh karena pertolongan Tuhan. Kemudian saudara yang kasih oleh Tuhan, yang kedua apalagi dikatakan, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Elkana suaminya saudaraku, oleh karena dia belum punya anak, dia menikah lagi. Sehingga madunya penina, yaitu menyakiti hatinya, menyakiti perasaannya, menyakiti hidupnya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya mau kasih tahu satu kebenaran kepada Bapak Ibu, Bapak-bapak yang menyaksikan acara ini. Kalau engkau belum punya anak saudara, jangan pernah yaitu menikah lagi saudara, ya. Kalau bapak-bapak yang menyaksikan acara ini belum punya anak, mungkin sudah bergumul 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Pesan firman Tuhan hari ini dari Mujizat Online, jangan pernah ceraikan istrimu, dan jangan pernah 2 kali menikah, bahkan 3 kali saudara. Ini jelas kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah ceraikan istrimu, dan jangan pernah menikah 2 kali, oleh karena saudara engkau belum punya anak. Haleluya. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini, ya, pertolongan Tuhan tidak terlambat buat Hana. Sekalipun saudaraku, yaitu dia mandul, dia tidak punya anak, tetapi Alkitab mencatat saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan memperhatikan dia, bahwa Tuhan memperhatikan kehidupan Hana. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Katakan amin saudara. Haleluya saudara. Nah, yang pertama saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sehingga Hana
mengalami pertolongan Tuhan tidak terlambat bagi dia. Yang pertama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dia lakukan, ini yang menjadi teladan bagi kita, menjadi model, menjadi pola untuk Bapak, Ibu, dan saya ikuti di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah persoalan kita, di tengah-tengah permasalahan kita. Saudara, saya ajak sekali lagi, bagikan acara ini supaya orang lain, yaitu diberkati di wall Facebook saudara, di grup saudara, sehingga orang lain mengalami kuasa, mengalami mujizat, mengalami lawatan Tuhan. Amin. Saudara, yang pertama saudara, Hana mengalami pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat bagi dia. Yang pertama, karena dia bernazar kepada Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-11. Kemudian 1 Samuel pasal yang ke-11. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rahasia yang pertama sehingga Hana mengalami pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat bagi dia, yang pertama, dia bernazar kepada Tuhan. Saya mau ajak Bapak, Ibu, Saudara yang punya pergumulan hari ini, yang punya masalah hari ini, yang punya persoalan mungkin beda dengan Hana, bahwa dia yaitu mandul. Masalah saudara mungkin beda, penyakit, ya pergumulan yang lain, ekonomi dan lain sebagainya, rumah tangga, nikah. Tetapi saya mau ajak Bapak, Ibu, Saudara supaya saudara berani bernazar kepada Tuhan. Ketika engkau saudara berani bernazar, saya percaya engkau akan mengalami pertolongan Tuhan, engkau akan mengalami lawatan Tuhan, engkau akan mengalami jamahan Tuhan, engkau akan mengalami pemulihan Tuhan, engkau akan mengalami kesembuhan, engkau akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ajak hari ini, maukah saudara bernazar kepada Tuhan? Maukah saudara bernazar kepada Tuhan? Ketika saudara dikasihi oleh Tuhan, Hana bernazar kepada Tuhan. Tuhan memperhatikan dia. Pertolongan Tuhan tidak terlambat baginya. Saudara, kandungannya dibuka oleh Tuhan. Saya tidak tahu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan saudara. Tetapi ya, Tuhan tahu pergumulan saudara. Kalau ada saudaraku yang merindukan anak, saudara yang persis seperti Hana ini, bahwa buah kandunganmu masih tertutup, belum punya anak, belum melahirkan, saya mau ajak hari ini, saudara berani bernazar. Berani bernazar kepada Tuhan seperti Hana, sehingga Tuhan fokus kepada saudara. Tuhan diperhatikan, ya, Tuhan memperhatikan saudara. Pergumulan saudara dilawat oleh Tuhan. Yang kedua, saudara dikasihi oleh Tuhan, pertolongan Tuhan tidak terlambat kepada Hana. Apa yang dilakukan oleh Hana? Yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Hana berseru-seru kepada Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-10, 1 Samuel 1 ayat yang ke-10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat yang ke-12, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Lihat saudaraku, tindakannya, apa yang dilakukan oleh Hana. Bahwa Hana dia terus-menerus berdoa, berseru-seru kepada Tuhan. Tidak henti-hentinya dia memohon belas kasihan Tuhan. Tidak henti-hentinya dia berdoa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ajak hari ini saudaraku supaya saudara berseru-seru kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulanmu. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti meminta kepada Tuhan sampai doamu dijawab oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Itu sebabnya saudara dikasihi oleh Tuhan, apa pergumulanmu hari ini, naikkanlah kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan tidak terlambat menolong saudara. Mungkin saudara butuh pekerjaan, butuh jodoh, butuh anak, butuh rumah tangga pemulihan rumah tangga, usaha bisnis diberkati. Yang Tuhan minta hari ini, yang pertama, engkau berani bernazar kepada Tuhan. Yang kedua, doa
yang berseru-seru kepada Tuhan, doa yang tidak henti-henti kepada Tuhan, doa yang terus saudara naikkan kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan mengingat saudara, Tuhan memperhatikan saudara, dan Tuhan menolong saudara. Katakan amin saudara. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di acara Muja Online ini saya sebagai hamba Tuhan, Gembala Sidang, rindu saudara bahwa Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini, baik dalam kondisi live maupun nanti recordnya, semua mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, mengalami lawatan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Inilah kecintaan saya, keterbebanan saya buat Bapak Ibu saudara, supaya dilawat, supaya ditolong Tuhan, karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat buat Bapak Ibu dan saya. Katakan amin saudara. Yang ketiga saudara, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat kepada Hana. Yang ketiga yang dia lakukan saudara, dia membawa korban syukurnya kepada Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-24-25 dikatakan seperti ini. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan berumur 3 tahun, 1 epat tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarnya ke dalam rumah Tuhan di Shilo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu, yaitu Samuel. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan anak itu kepada Eli. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di samping Hana bernazar kepada Tuhan, kemudian di samping dia juga berdoa berseru-seru kepada Tuhan, yang ketiga yang dia lakukan adalah bahwa dia bawa korban syukurnya ke rumah Tuhan. Dia bawa persembahannya yang terbaik kepada Tuhan. Persembahannya yang dibawa saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa dia bawa seekor lembu jantan berumur 3 tahun yang masih terbaik saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian 1 epat tepung, sebuyung anggur dibawa ke rumah Tuhan. Pada waktu itu yang menjadi pendetanya, imamnya adalah Imam Eli. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa mata Tuhan fokus kepada Hana. Mata Tuhan fokus kepada Hana, sehingga ketika Hana bersetubuh dengan yaitu suaminya Elkana, Tuhan mengingat dia dan Tuhan buka kandungannya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan ajak hari ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, bawa korban syukurmu ke rumah Tuhan, di mana saudara tergembala. Bawa korban syukurmu kepada Tuhan, di mana saudara digembalakan. Saya percaya ketika engkau berani bernazar, berani membawa korban syukurmu kepada Tuhan, dan berani berdoa berseru-seru kepada Tuhan, saya mau pastikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa mata Tuhan fokus kepada saudara, dan pertolongannya tidak terlambat buat Bapak Ibu saudara. Katakan amin saudara. Saudara, sehingga Hana berkata di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang pertama itu, hatiku bersuka ria karena Tuhan, sebab aku bersuka cita karena pertolongan Tuhan. Hatinya bersukaria, hatinya bergembira karena pertolongan Tuhan tidak terlambat buat Hana. Saya juga pastikan saudara, kalau saudara sudah mengalami pertolongan Tuhan, saudara sudah mengalami lawatan Tuhan, saudara sudah mengalami pemulihan Tuhan, hati saudara juga bersukaria, hati saudara bergembira, hati saudara diberkati, gairah saudara luar biasa. Maka lakukanlah ketiga hal itu saudaraku, bernazar kepada Tuhan, berdoa berseru-seru kepada Tuhan, dan bawalah korban syukurmu ke rumah Tuhan. Saya pastikan saudara, saudara ditolong Tuhan, saudara diberkati Tuhan, saudara dipulihkan oleh Tuhan. Katakan amin saudara. Saudara, saya sangat rindu terbeban buat saudara. Di Facebook saya ada nomor saya saudaraku. Saya rindu mendoakan saudara. Yang rindu saya doakan boleh saudaraku lewat WhatsApp
yang rindu saya doakan hari ini lewat live streaming ini, saudara boleh tuliskan di kolom komentar. Saya rindu saudara, saya terbeban mendoakan saudara, saya terbeban yaitu membagikan firman, saya terbeban saudaraku bagaimana supaya Bapak Ibu mengalami kuasa kesembuhan, pemulihan, lawatan Tuhan, mengalami berkat Tuhan, usaha bisnis saudara diberkati, pekerjaan saudara diberkati, kehidupan saudara ditolong dan dilawat oleh Tuhan. Saya mau berdoa saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Mungkin saudara tidak mandul, atau mungkin juga ada yang mandul saudara. Percaya, pastikan, saya katakan, saudara akan menggendong anak tahun depan. Tahun ini saudara akan mengandung. Imani, kalau Hana ditolong Tuhan, saudara juga pasti ditolong Tuhan. Katakan amin saudara. Kalau usaha bisnis saudara dikasih oleh Tuhan, yaitu kurang profit, saya mau berdoa saudara supaya usahamu diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara yaitu butuh kesembuhan, sakit penyakit supaya sembuh, saya mau berdoa saudara, terima kesembuhan, terima lawatan, terima pemulihan dari Tuhan. Ya, mari kita berdoa saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bapak, saya berdoa Tuhan buat umat-umatmu yang menyaksikan acara mujizat online. Saya percaya Bapa, roh Tuhan mampu menjangkau mereka, roh Tuhan mampu melawat mereka, roh Tuhan mampu menolong mereka, roh Tuhan mampu memulihkan kehidupan mereka. Saya berdoa kepada Tuhan, diberkati mereka Bapa, ditolong Tuhan, dilawat Tuhan Bapa Surgawi. Yang Bapa membutuhkan anak Bapa, buka kandungannya, ingat dia. Kalau Hana Tuhan Bapa ingat, maka Tuhan ingatlah Bapa Surgawi umatmu yang membutuhkan anak. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa Tuhan, yang berdoa Tuhan buat pekerjaan umatmu, diberkati pekerjaannya, diberkati usahanya, diberkati bisnisnya. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, saya berdoa Bapa, yang membutuhkan jodoh, Tuhan berikan jodoh Bapa. Engkau yang pemilik jodoh, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan. Itu artinya Tuhan siapkan jodoh kepada setiap umatmu yang membutuhkan jodoh, yang sakit disembuhkan. Saya berdoa, terima kesembuhan, sakit penyakit apapun Bapa, Engkau mampu menyembuhkan Bapa Surgawi. Tuhan, yang stroke disembuhkan, kanker disembuhkan, tumor disembuhkan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dilawat Tuhan, disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan, diberkati Tuhan kehidupan mereka, nikahnya diberkati Tuhan, diberkati nikah umat-umatmu, diberkati imannya, diberkati rohnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa kepada Tuhan, biarlah mereka Bapa Surgawi dilawat Tuhan Bapa. Biarlah Bapa umat yang menyaksikan acara ini Bapa, mereka berani bernazar kepada Tuhan, mereka berani berdoa berseru-seru kepada Tuhan, mereka berani membawa korban syukurnya ke rumah Tuhan. Saya percaya Tuhan memperhatikan, Tuhan memberkati, Tuhan fokus kepada mereka, Tuhan mengingat mereka, Tuhan menyembuhkan, dan Tuhan memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan mereka Bapak semua mengalami kuasa Tuhan, mengalami pemulihan, mengalami lawatan Tuhan. Diberkati mereka, dipulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.